Perkenalkan, nama saya Arta Taruji Borneo Tegol. Baik, di sini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Jenis-jenis Kurikulum Pendidikan. Baik, saya akan lanjut ke materinya. Yang pertama adalah pengertian dari kurikulum. Secara etimologis, kurikulum berasal dari bahasa Inggris, yaitu kata curriculum yang berarti rencana pelajaran. Eccles tahun 1984. Kata kurikulum sendiri berasal dari kata kurir yang berarti berlari cepat, tergesa-gesa, menjelajahi, menjalani, dan berusaha. Hasibuan tahun 1979. Dalam Kamus Webster tahun 1857, secara gamblang, kurikulum diartikan sebagai rancangan sejumlah mata pelajaran yang harus dikuasai oleh siswa untuk naik kelas atau mendapatkan ijazah menyelesaikan studinya. Menurut J. Galen Saylor dan William M. Alexander tahun 1956, pengertian kurikulum adalah segala upaya sekolah untuk mempengaruhi pembelajaran, baik di ruang kelas, di taman bermain, atau di luar kelas. Artinya di setiap kegiatan yang ada di sekolah. Menurut Harold B. Albert Six tahun 1965, pengertian kurikulum adalah semua kegiatan yang disediakan oleh sekolah untuk siswa. Dalam hal ini, kurikulum tidak terbatas pada mata pelajaran saja, tetapi termasuk berbagai kegiatan lain di dalam dan di luar kelas yang diselenggarakan oleh sekolah. Intinya itu adalah kegiatan yang dilaksanakan di sekolah, di lingkungan sekolah, baik di dalam maupun di luar kelas. Menurut J. Lyle Trump and Delmas F. Miller tahun 1973, definisi kurikulum adalah semua hal yang dapat mempengaruhi proses pembelajaran, termasuk metode mengajar, cara mengevaluasi murid, program studi, bimbingan, dan penyuluhan, supervisi dan administrasi, serta hal-hal struktural terkait dengan waktu, jumlah ruangan, serta kemungkinan memilih mata pelajaran. Menurut John Foxton Kerr tahun 1968, pengertian kurikulum adalah semua pembelajaran yang dirancang dan dilaksanakan secara individu ataupun berkelompok, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Dari penjelasan di atas yang kita lihat adalah pengertian kurikulum ini adalah semua pembelajaran yang dirancang atau yang diatur yang dilaksanakan di lingkungan sekolah, baik di dalam kelas maupun di luar. Selanjutnya, Kamus Webster tahun 1857 mengatakan bahwa kurikulum adalah sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh oleh siswa untuk kenaikan kelas atau mendapatkan ijazah. Menurut Robert Zeiss tahun 1976, kurikulum adalah sejumlah mata pelajaran atau ilmu pengetahuan yang harus ditempuh oleh siswa untuk mencapai suatu tingkat tertentu atau untuk memperoleh ijazah. Menurut Beckham tahun 1964, kurikulum adalah semua kegiatan anak didik yang direncanakan disediakan oleh sekolah. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pembelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Menurut Profesor Dr. S. Nasution MA, dalam bukunya yang bertajuk Kurikulum dan Pengajaran, beliau menyatakan bahwa kurikulum adalah serangkaian rencana yang disusun demi melancarkan proses belajar mengajar. Rencana tersebut dilakukan di bawah bimbingan dan tanggung jawab lembaga pendidikan dan para pengajar di lembaga tersebut. Menurut Dr. Hana Nasujana, dalam bukunya yang berjudul Pembinaan dan Pengembangan Kurikulum Sekolah, beliau berpendapat bahwa kurikulum merupakan kumpulan niat dan harapan yang tertuang dalam bentuk program pendidikan yang mana dilaksanakan oleh guru di sekolah. Jadi dapat disimpulkan
bahwa kurikulum juga merupakan alat atau saran yang dirumuskan demi tercapainya tujuan pendidikan melalui proses pengajaran. Menurut Sudijarto, kurikulum merupakan serangkaian pengalaman dan kegiatan belajar yang direncanakan untuk diatasi oleh siswa dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan oleh suatu lembaga pendidikan yang berwenang. Adapun di Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 19, Konstitusi menyatakan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Lebih lanjut pada pasal 36 ayat 3 disebutkan bahwa kurikulum disusun sesuai dengan jenjang dan jenis pendidikan dalam kerangka negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan peningkatan iman dan takwa, peningkatan akhlak mulia, peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat peserta didik, keragaman potensi daerah dan lingkungan, tuntutan pembangunan daerah dan nasional, tuntutan dunia kerja, perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, agama, dinamika perkembangan global, dan persatuan nasional dan nilai kebangsaan. Baik, yang kedua saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis dari kurikulum. Bahwasanya ada 3 macam jenis-jenis kurikulum, yaitu yang pertama adalah separate subject curriculum. Apa itu separate subject curriculum? Separate subject curriculum adalah jenis organisasi kurikulum yang terdiri atas mata pelajaran yang terpisah-pisah. Istilah lain dari kurikulum ini adalah kurikulum mata pelajaran terpisah atau tidak menyatu. Dikatakan demikian karena data-data pelajaran disajikan pada peserta didik dalam subjek atau mata pelajaran yang terpisah satu dengan yang lainnya. Penyusunannya didasarkan atas pengalaman kebudayaan umat manusia sepanjang masa, lalu disederhanakan dan disusun secara logis, kemudian disesuaikan dengan umur dan perkembangan di anak didik. Pengetahuan-pengetahuan dan pengalaman-pengalaman itu dituangkan ke dalam kurikulum dari suatu lembaga pendidikan, dibagi-bagi menurut keperluan setiap tingkatan kelas, serta ditentukan skopnya masing-masing. Seperti itu. Yang kedua adalah correlated curriculum atau kurikulum korelatif atau pelajaran saling berhubungan. Correlated curriculum adalah jenis kurikulum di mana beberapa mata pelajaran yang ada hubungannya disatukan menjadi satu mata pelajaran atau bidang studi tersendiri. Mata pelajaran baru disebut broad field. Pada mulanya penggunaan kurikulum ini hanya sekedar menyinggung. Bahan mata pelajaran jarang ada kaitannya. Kemudian berkembang menjadi fusion atau broad field dalam arti korelasi, hubungan dari mata pelajaran yang lebih luas. Mata pelajaran dalam kurikulum ini harus dihubungkan dan disusun sedemikian rupa sehingga yang satu memperkuat yang lain, yang satu melengkapi yang lain. Jadi mata pelajaran itu dihubungkan antara satu dengan yang lainnya sehingga tidak berdiri sendiri-sendiri. Yang ketiga, integrated curriculum atau kurikulum yang dipadukan. Kurikulum integrasi merupakan jenis organisasi kurikulum yang dipadukan, yakni beberapa mata pelajaran disatukan atau dipadukan dalam arti menghapuskan segala pemisahan dari macam-macam mata pelajaran yang lepas-lepas. Dengan kata lain, penyajian bahan pelajaran dalam bentuk keseluruhan. Pada jenis kurikulum ini diutamakan pencapaian tujuan, yaitu membentuk manusia dalam kepribadian yang bulat, integrated, dan harmonis. Pengorganisasian bahan pada jenis kurikulum ini didasarkan atas 3 unsur atau segi, yaitu unsur aktivitas anak atau child center kurikulum, unsur sosial, dan unsur minat dan kebutuhan anak. Ketiga unsur tersebut digunakan sebagai dasar perumusan dan penyusunan kurikulum integrasi. Pada prinsipnya, kegiatan atau bahan pengajaran yang dituangkan dalam kurikulum integrasi adalah kegiatan-kegiatan yang berkembang dalam masyarakat yang sesuai dengan kehidupan anak didik, sehingga apa yang diajarkan di sekolah disesuaikan dengan kehidupan luar sekolah. Dengan sendirinya pelajaran yang diberikan itu dapat membantu anak dalam menghadapi masalah-masalah yang ditemuinya. Di sini saya akan menjelaskan 11 kurikulum yang pernah berlaku di Indonesia. Berikut sejarahnya.
Yang pertama, kurikulum tahun 1947. Kurikulum pertama ini disebut Rencana Pelajaran tahun 1947 atau LIRPAN. Kurikulum ini kental dengan nuansa politis. Ia merupakan upaya dalam mengubah orientasi pendidikan yang berorientasi kolonialis Belanda menjadi berorientasi ke kepentingan nasional berdasarkan Pancasila. Karena pergolakan revolusi, rencana 1947 pun baru diterapkan pada tahun 1950, sehingga kerap disebut sebagai kurikulum tahun 1950. Adapun susunannya yang sederhana seperti daftar mata pelajaran, jam pengajaran, serta garis-garis besar pengajarannya. Kurikulum pada tahun 1947 ini mengacu pada pendidikan watak atau karakter, kesadaran negara, dan bermasyarakat daripada pendidikan pikiran. Yang kedua, kurikulum tahun 1952. Kurikulum ini merupakan pengembangan dari rencana pelajaran 1947. Kurikulum ini dikenal sebagai rencana pelajaran tahun 1947 dikenal sebagai rencana pelajaran tahun 1952. Ini merinci setiap mata pelajaran dan menghubungkan isi pelajaran dengan kehidupan sehari-hari. Ada 5 hal pokok dalam kurikulum ini, yaitu pendidikan pikiran harus dikurangi, isi pelajaran harus dihubungkan dengan kesenian, pendidikan jasmani, watak, dan kewarganegaraan masyarakat. Yang ketiga, kurikulum tahun 1964. Kurikulum ini lahir di penghujung era Presiden Soekarno. Kurikulum ini memfokuskan pengembangan daya cipta, rasa, karsa, dan moral pancawardana siswa. Ada 5 hal pokok kurikulum 1964, yaitu manusia Indonesia berjiwa Pancasila, manpower, kepribadian kebudayaan nasional yang luhur, ilmu dan teknologi yang tinggi, dan pergerakan rakyat revolusi. Yang keempat, ada kurikulum tahun 1968. Kurikulum pada tahun 1968 menjadi prioritas yang menekankan menjadi jiwa Pancasila sejati yang kuat, sehat jasmani, memiliki moral yang baik dan cerdas, memiliki budi pekerti yang baik, dan memiliki keyakinan beragama. Pada kurikulum ini menjadi wujud dari perubahan orientasi dalam melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945 secara transparan dan konsekuen. Yang kelima, kurikulum tahun 1975. Kurikulum ini berorientasi pada tujuan dan menganut pendekatan integratif atau terpadu, yang artinya di mana setiap pelajaran memiliki makna dan peranan yang menunjang tercapainya tujuan yang lebih integratif atau terpadu. Kurikulum ini juga menekankan efisiensi dan efektivitas dalam hal daya dan waktu. Keenam, kurikulum tahun 1984. Kurikulum ini berorientasi pada pendekatan cara belajar siswa aktif, CBSA. CBSA sendiri menempatkan siswa sebagai subjek belajar. Siswa mengamati sesuatu, mengelompokkan, mendiskusikan, kemudian melaporkan hasil pengamatan tersebut. Yang ketujuh, kurikulum tahun 1994. Kurikulum ini penyempurnaan dari tahun 1984 yang mengubah sistem pembagian waktu pembelajaran dari semester ke caturwulan. Dengan begitu, siswa diharapkan dapat materi pelajaran cukup banyak. Penekanan pengajaran ialah pada pemahaman konsep, serta keterampilan menyelesaikan soal dan memecahkan masalah. Yang kedelapan, kurikulum tahun 2004. Pada kurikulum 2004 ini lebih dikenal dengan kurikulum berbasis kompetensi KBK. Titik beratnya adalah pengembangan kemampuan siswa untuk melakukan tugas-tugas tertentu yang sesuai dengan standar yang mudah ditetapkan. Yang kesembilan, kurikulum tahun 2006 atau KTSP. Pada kurikulum KTSP ini memberikan orientasi kepada guru dalam mengembangkan kurikulum secara bebas dengan memperhatikan karakteristik siswa dan lingkungan di sekolahnya. Kesepuluh, kurikulum tahun 2013. Nama lain kurikulum tahun 2013 ini adalah pendidikan berbasis karakter yang dicetuskan oleh Menteri Muhammad Nuh untuk menggantikan kurikulum KTSP. Ciri kurikulum tahun 2013 ini menekankan pendidikan karakter, skills, pemahaman, dan memahami materi, presentasi, berdiskusi, dan memiliki sopan santun disiplin yang tinggi. Terakhir, kurikulum tahun 2015. Kurikulum tahun 2015 ini ternyata masih dalam tahap penyempurnaan dari kurikulum 2013. Namun ujian nasional digelar pada tahun 2015 ternyata menggunakan kurikulum 2006 yaitu KTSP. Karena untuk saat ini siswa yang sekolahnya sudah menggunakan kurikulum 2013
baru melaksanakan 3 semester. Baik, itu saja presentasi dari saya. Saya Arta Toruji Borneo Tagawal. Mohon maaf bila ada perkataan saya yang ataupun jelasan saya yang kurang baik. Sekian dan terima kasih.